Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Hidayah Madani dari kelas 11 pemasaran A, ingin mempresentasikan tugas sejarah. Yang akan saya bahas kali ini adalah latar belakang, asal mula, penyebab perlawanan, dan usaha-usaha dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang pertama adalah latar belakang. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Yang kedua, asal mula. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Yang ketiga adalah penyebab perlawanan. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu, VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Namun serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Yang terakhir, usaha-usaha. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Karawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam, sehingga pada masa pemerintahannya menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat, yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara. Di samping itu, dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga Mahkamah Agama Islam, dan gelar raja-raja di Mataram Islam meliputi Raja Pandita, artinya di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya, grebek disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang saat ini dikenal sebagai grebek puasa dan grebek maulud. Selain itu, Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra gending. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh gelar Sunan yang selama ini diberikan kepada wali. Di lingkungan Keraton Mataram Islam, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh para bangsawan dan pejabat demi untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain.
Kebijakan ini diharapkan dapat terciptanya rasa persatuan di antara penghuni istana. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun istana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Sultan juga menuliskan serat sastra gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin sebagai Raja Mataram. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.